Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk kali ini pertemuan pertama akan membahas mengenai introduction. Introduction itu adalah pengantar daripada mata kuliah ini sendiri. Di antaranya adalah silabus, rencana pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester. Ya, baik, Bapak akan menerangkan garis-garis besar daripada pembelajaran interaksi manusia dan komputer yang lebih dikenal dengan silabus. Ya, untuk program studi sistem informasi semester ganjil 2020-2021, program studi sistem informasi dengan kode mata kuliah SI 203514 mata kuliah interaksi manusia dan komputer teori dengan 3 SKS, di mana deskripsi mata kuliah interaksi manusia dan komputer merupakan materi fundamental informatika. Interaksi manusia dan komputer merupakan mata kuliah mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana berinteraksi manusia dan komputer serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahapan-tahapan dalam proses perancangan antarmuka pengguna atau yang lebih dikenal dengan user interface atau UI, serta tren-tren dalam UI yang terkini. Pada perkuliahan ini akan membekali mahasiswa informatika berpikir analis dan logis. Capaian pembelajaran: mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang terkait mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang proses dalam interaksi. Mahasiswa dapat menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan antarmuka pengguna yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif. Adapun dalam silabus ini akan dibagi berdasarkan daripada per mata kuliah atau materi-materi yang akan diajarkan dalam satu semester, dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama nomor atau pertemuannya, yang kedua adalah pokok bahasan, yang ketiga adalah kompetensi dasar. Di sini pokok bahasan akan membahas daripada garis-garis besar pembelajaran yang akan diberikan setiap pertemuannya. Sedangkan kompetensi dasar harapannya adalah setiap mahasiswa itu memiliki pengetahuan atau ilmu yang didapat di setiap pertemuan. Ya. Baik, kita mulai dari pertemuan yang pertama, yaitu pengenalan interaksi manusia dan komputer. Definisinya UI dan UX. Ya. Pentingnya desain UI yang penting. Usability, karakteristik GUI dan web UI, interaction framework, interaction style, karakteristik GUI dan web UI. Ya. Untuk kompetensi dasar, mampu menjelaskan perlunya mempelajari interaksi manusia dan komputer dan memahami karakteristik GUI dan web GUI. Ya. Di sini kita akan membahas bagaimana pengantar daripada mata kuliah untuk user interface dan user experience. Ya, jadi user interface itu ada yang bawaan atau standar yang biasa kita gunakan, lalu experience berdasarkan daripada pengalaman kita. Jadi dalam memahami setiap perangkat itu ada yang berdasarkan daripada bawaan interface-nya, ada yang dari pengalaman yang kita miliki. Ya, baik itu perangkatnya, softwarenya, juga perangkat-perangkat pendukung lainnya atau frameworknya. Untuk pertemuan kedua, metode perancangan user interface.
di mana user center design dan goal directed design. Untuk kompetensi dasar, mampu menjelaskan, mengimplementasikan metode dalam perancangan user interface. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana user interface terhadap user center design. Jadi kita akan mencoba mendesain dan tujuannya kemana dari direct design itu. Jadi harapannya di sini mahasiswa dapat mengimplementasikan metodenya ini untuk digunakan pada user interface. Yang ketiga, proses desain untuk user interface. Tahap pertama, memahami penggunaan klien, ya, mengenali pengguna, karakteristik pengguna. Ya, kompetensi dasarnya adalah mampu mendefinisikan karakteristik pengguna. Di sini setiap user atau setiap pengguna memiliki karakteristik yang berbeda dalam menggunakan perangkat, baik perangkat yang digunakan untuk sehari-hari, software, hardware, itu memiliki karakteristik. Ya, biasanya ada yang bisa atau beradaptasi dengan bawaan daripada perangkat komputer atau softwarenya. Ada juga yang menurut mereka harus kembangkan kembali untuk kenyamanan dalam penggunaan komputer. Untuk pertemuan keempat, proses desain user interface step 2, memahami fungsi bisnis, ya, di definisi bisnis dan analisa kebutuhan, menentukan fungsi-fungsi bisnis dasar, di mana desain standar atau panduan gaya, style guide, kebutuhan pelatihan dan dokumentasi sistem. Ya, kompetensi dasarnya mampu memodelkan task manager. Di sini untuk tahap yang kedua, tentunya di semua aspek kehidupan kita ini tidak akan lepas daripada unsur bisnis atau kebutuhannya, ya. Nah, hari ini Bapak akan coba nanti memberi contoh bagaimana kita menggunakan produk user interface itu yang berdasarkan daripada bawaan perangkat ataupun software berdasarkan sisi bisnisnya. Lalu kita juga bisa mengadopsi berdasarkan daripada sisi bisnis yang kita miliki atau keterkaitan dengan kebiasaan kita menggunakan perangkat user interface, ya. Untuk yang kelima, proses desain user interface step 3, memahami prinsip-prinsip dasar user interface dan layar yang baik. 3 prinsip dasar user interface, panduan perancangan antarmuka. Ya, kompetensi dasarnya mampu menerapkan prinsip user. Jadi setelah dipelajari dari beberapa tahapan 1 dan 2, step 1 dan step 2, diharapkan juga dapat membuat kesimpulan agar setiap user bisa menerapkan user interface dalam penggunaan sehari-hari. Untuk pertemuan materi yang ke-6, proses desain user interface step 4, membangun menu sistem atau skema navigasi yang terdiri atas struktur dan fungsi menu, isi menu, format menu, penyusunan frase dalam menu, menentukan pilihan-pilihan menu, navigasi website, jenis-jenis menu grafis. Ya, kompetensi dasar yang diharapkan oleh mahasiswa adalah mampu merancang struktur menu. Ya, di samping kita telah memahami perangkat yang akan kita gunakan, tidak kalah pentingnya kita harus juga memahami dengan aspek-aspek pendukung lain, diantaranya adalah aplikasi-aplikasi pendukung, baik aplikasi yang digunakan berbasis kepada internet ataupun berbasis kepada grafis, sehingga nanti tampilan yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang kita akan dapatkan. Untuk materi yang ke-7, proses desain user interface step 5, memiliki tips window yang tepat. Di antaranya karakteristik window, komponen-komponen sebuah window, gaya penampilan Windows, tipe-tipe Windows, pengaturan fungsi Windows, web dan browser.
Kompetensi dasar mahasiswa mampu memilih dan merancang Windows. Dalam pertemuan materi ketujuh ini, kita mengenal bahwa banyak sistem operasi yang ada di masyarakat. Di antaranya ada versi open source dan closed source. Untuk versi yang closed source, ya, itu ada Windows dari XP 7, Windows 8, Windows 10, ya, dengan beberapa macam karakteristik dan plus minusnya. Di sini diharapkan mahasiswa dapat memilih, merancang, menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perangkat yang kita miliki. Untuk materi yang ke-8, proses desain user interface step 6 memiliki perangkat interaksi yang tepat, ya, perangkat input, perangkat output. Kompetensi dasar yang diharapkan dari mahasiswa mampu memahami karakteristik setiap perangkat interaksi sehingga dapat menerapkan dalam desain user interface. Dari materinya ini kita dapat menyimpulkan ada beberapa perangkat input dan beberapa perangkat output. Perangkat input yang kita miliki juga harus familiar dengan yang akan kita gunakan. Perangkat input diantaranya ada mouse, ada keyboard, ya, ada perangkat-perangkat interface lainnya. Sedangkan output yang lebih dikenal adalah monitor dan printer. Sehingga dari perangkat-perangkat ini dapat digunakan secara maksimal dan dapat digunakan secara familiar. Kebutuhan yang kita harapkan akan didapat dari perangkat yang akan kita pilih. Untuk materi yang ke-9, proses desain user interface step 7 memiliki screen based control yang tepat. Di antaranya adalah operable control, text entry atau read only control, selection control, order operate control, custom control, presentation control, memilih kontrol yang tepat. Untuk kompetensinya, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan screen based control yang tepat dengan kebutuhan. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Di samping memilih perangkat software yang tepat, juga memiliki aplikasi-aplikasi pendukung sehingga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan bisa berinteraktif dengan kita sendiri sehingga memudahkan kita dalam menjalankan komputer guna menunjang daripada aktivitas sehari-hari. Untuk materi pertemuan yang ke-10, proses desain user interface step 8 menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Di antaranya ada kata, kalimat, pesan, dan teks sendiri. Isi dan teks dalam halaman web. Harapannya kompetensi dasarnya mampu merancang teks dan pesan. Pada materi yang ini kita akan disuguhkan ada beberapa aplikasi yang akan kita terapkan atau akan kita gunakan di dalam perangkat hardware kita, ya. Jikalau kita akan menggunakannya untuk fasilitas perkantoran atau pendidikan, biasanya digunakan software aplikasi Office, ya. Ada di situ ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada akses, tergantung daripada keinginan kita. Lalu ada lagi aplikasi lainnya yang mendukung kita dalam pekerjaan atau aktivitas. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa berupa email, bisa berupa dengan software-software yang mendukung daripada kinerja aktivitas kita. Untuk pertemuan yang ke-11, ya, proses desain user interface step 9 memberikan feedback, guidance, dan assistance dengan efektif, di mana menyediakan feedback dengan tepat, guidance dan assistance. Ya, harapan kompetensinya mampu merancang feedback, guidance, assistance, dan efektif. Feedback di sini maksudnya apa yang akan kita harapkan sesuai dengan apa yang kita akan dapatkan, sesuai sewaktu kita mengirim data teks kepada user lainnya,
kita akan mendapat harapan sesuai dengan keinginan yang kita. Ya, demikian guidance dan assistant, semuanya akan membawa kita, akan mengawal kita, aplikasi-aplikasi yang akan membawa kita, sehingga aplikasi ini mempermudah kinerja dalam setiap aktivitas. Untuk materi yang ke-12, pertemuan 12, proses desain user interface, untuk step 10 menerapkan internationality dan accessibility, yaitu pertimbangan internasional dan aksesibilitas, di mana kompetensi dasarnya internasionalisasi dan aksesibilitas, ya, di mana banyak program, banyak aplikasi, banyak perangkat, semuanya itu tidak satu produk, bermacam-macam produk. Produk itu banyak yang bersumber dari luar, ya, sehingga dalam penerapan, dalam penggunaan aplikasi ini kita harus mampu dan juga harus bisa menggunakannya secara baik dan benar. Untuk pertemuan ke-13, proses desain user interface, untuk step ke-11 dan 12 menggunakan grafik, icon, image, dan warna. Di antaranya ada icon dan grafik multimedia, penggunaan warna, masalah yang muncul dengan warna, warna dan penglihatan manusia, pemilihan warna, penggunaan warna yang harus dihindari, ya. Untuk kompetensi dasar yang diharapkan ke mahasiswa mampu menerapkan grafik, icons, image, dan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Barangkali selama ini kita hanya mengenal dengan RGB, ya, red, green, blue. Namun saat ini warna itu sudah sangat bervariatif dan kaya, sehingga banyak pilihan-pilihan warna. Ada terkadang orang melihat warna itu merasa tertarik, dan ada yang merasa tidak berkesesuaian, jadi sehingga ada pemilihan. Pada pertemuan ke-14, materi proses desain user interface, untuk step ke-13, ya, pengorganisasian, penyusunan layout Windows dan halaman, di mana pengorganisasian dan penyusunan layout layer, contoh layer. Untuk kompetensi dasar mampu merancang organisasi dan susunan layout Windows dan halaman, ya. Di sini tentu sangat diharapkan semua yang memiliki akses atau memiliki perangkat, ya, dapat mengorganisasikan atau menyusun layout pada layar, sehingga apa yang akan tampil, apa yang akan kita lihat di layar itu semuanya berkesesuaian, semuanya membuat interaktif kepada kita, membuat kita nyaman dalam melakukan segala aktivitas. Untuk materi yang ke-15, yaitu proses desain user interface, step 14 testing, ya, evaluasi usability, evaluasi heuristik, walkthrough, web accessibility, usability testing, ya. Kompetensi dasar mampu mengevaluasi desain user input yang user interface yang telah dirancang, ya. Jadi kita melihat kembali apakah perangkat-perangkat yang telah kita pilih, lalu kita instalasi, lalu kita gunakan berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan, sehingga mata kuliah ini interaksi manusia dan komputer merupakan solusi yang terbaik untuk menentukan perangkat yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk yang terakhir, materi yang akan kita gunakan adalah desain user interface berbasis web dan perangkat bergerak. Di antaranya adalah web perangkat bergerak, pemilihan teknologi aplikasi, prinsip desain web dan mobile, pola desain user interface web dan mobile. Di sini
kompetensi dasar yang diharapkan mahasiswa mampu merancang antarmuka berbasis web dan perancangan bergerak atau mobile device. Jadi sesuai dengan visi dan misinya sistem informasi, semua mahasiswa diharapkan dapat nantinya menjalankan, mengaplikasikan setelah memilih perangkat-perangkat yang akan digunakan berbasis kepada mobile, sehingga apa yang menjadi capaian di program studi sistem informasi bisa tercapai. Demikian saja untuk materi silabus, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.